Balik lagi di podcast Beris Consulting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita senang banget karena kita kedatangan tamu yang memang saya pribadi sih udah kenal lama dan deket ya. Kita ketemu sama Brother Ririn Pratama Endra Wijaya. Selamat sore, ini Bro Ririn. Oke, sore. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan kita nggak tahu ya kalau misalnya mungkin teman-teman ya, kalau saya sih tahu beliau usahanya fotografi. Nah sebelumnya kita tahu kalau misalnya usaha fotografi ini kan butuh modal ya, banyak segala macam. Nah terus apakah memang sebelumnya ada basic fotografi sebelum mulai usaha ini? Kalau basic sih kayaknya nggak ada sih. Okay. Yang pasti kita suka aja, suka dengan fotografi. Jadi basicnya ya suka aja jadi. Oh tapi memang belum pernah dulu waktu pas awal-awal bikin usaha fotografi ini mikirin gear dan lain enggak ya? Mulai aja dulu. Mulai aja dulu, yang penting kita punya brand, yang penting masalah foto cari orang aja, tarik sana tarik sini gitu kan. Oh itu awalnya ya? Iya. Terus kalau misalnya ngomong inografi, berarti memang sebelum belum ada basic ya? SMA ada fotografi? SMA ngeband musik. Oh, musik. SMA ngeband. Iya. Oh, iya. Dan kuliah juga apakah jurusannya tentang ini komunikasi visual? Enggak juga. Kuliah jurusan komputer. Teknik informatika. Orang IT dong. IT. Orang IT harusnya Anda jadi hacker. Menjalankan keluar harusnya. Iya. Bukan fotografi ya. Oh jadi memang belum ada ya. Tapi belum memang ada. mulai dari apa yang disuka dulu. Iya benar. Nah terus inografi, namanya kan inografi. Yeah. Awal pertama kali itu kepikiran apa sih? Inografi itu asal katanya dari innovation fotografi. Okay. Jadi kita ingin menginovasi. Jadi jangan sampai ide kita tuh stuck gitu kan. Jadi harus berinovasi terus. Itu sih. Awalnya dari situ ya, mulai dari inovasi situ. ya. Oke. Dan berarti kalau misalnya inovasi mau nggak mau kita harus mau berubah ya. Terus. Benar, harus berubah terus karena kan kalau kita hidup itu harusnya belajar. Okay. Belajar itu harus berinovasi terus. Jangan stuck, jangan sampai mandek gitu kan. Oke. Dan di mana ini sebelum kita ngobrol di mana produk dari sebuah fotografi itu apakah banyak? Apakah cuma tahu orang foto habis itu cetak itu doang? Gitu? Sebenarnya banyak sih namanya. Ada produk yang lain gitu? Selain kan fotografi itu sendiri kan banyak dari fotografi wedding, foto produk, profile company, ada lagi newborn fotografi. Newborn sama baby itu beda. Beda udah. Sama ya, Pak? Ya, dari 0 sampai 14 hari itu termasuk newborn. Oh, jadi treatmentnya juga beda? Beda. Jadi memang ada apa namanya tuh? Ibarat kalau di food stylist tuh ada food stylistnya. Kalau food fotografi itu ada food stylist. Nah ini kalau untuk newborn memang bener-bener ilmu kebidaanannya kayaknya ada gitu. Oh iya, sembarang patah. Enggak, iya bener. Iya kan. Nanti dia tekuk-tekuk kan. Susah. Ya, makanya makanya produk dari inografi sendiri nggak hanya satu ya. Benar. Dan banyak. Alhamdulillah kita ini just for information aja. Kalau misalnya ini kita ada di kantor barunya dari inografi. Iya, benar. Dan pas video podcast ini di tag, ini belum launching. Belum launching. Kebetulan launching tanggal 1 November. Ya, soft launchingnya 1 sampai 15 November. Oke, 1 sampai 15 1 sampai 15 pas lah, nanti pas waktu ini terbit juga udah awal launching. Ya? Iya, benar. Nah, kalau kita ngomongin masalah fotografi ini, apakah ada layanan khusus untuk teman-teman UMKM? Karena kan UMKM ini banyak juga nih terkendala ketika kita ngobrol masalah branding ya. Iya benar. Saya usaha consulting di mana ngomong sama teman-teman UMKM dan mereka terkendala di situ di masalah foto dan lain-lain. Apakah ada jasa yang memang yang bisa dibutuhkan oleh para teman-teman UMKM ini? Iya, kemungkinan kalau sekarang ini kayaknya sih yang paling banyak dicari itu kayaknya foto produk, food fotografi. Itu sih yang lagi paling banyak dicari. Kalau masalah ada khususnya untuk mereka teman-teman UKM mungkin bisa kita bantu ya.
Jadi kalau di kayak ini kan kita baru soft launching nih dari tanggal 1 sampai 15 itu kita kasih free foto. Jadi free foto. Jadi setiap orang yang datang ke sini mau foto wisuda, foto keluarga, produk fotografi, foto produk itu semua kita free. Oh, Masya Allah. Iya bener. Tinggal atur aja jadwalnya sama admin kita. Oke, Masya Allah. Jadi ini pas lagi ya, kita memang lagi podcast dan juga teman-teman bisa manfaatin momentum ini ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman lagi lihat foto ini, video ini dan lagi nonton, nanti aku bakal kasih share ya kontaknya dari Inografi sendiri, ya kan? Nah, Inografi ini sepertinya bukan cuman sekedar usaha UMKM biasa nih. UMKM biasa. Karena tadi pas baru masuk ya udah ada tulisan PT Inografi Multimedia Utama. Iya. Bener ya? Iya bener. Nah, kapan ini sebelumnya Bro Ririn memulai dari usaha Inografi ini? Kalau mulainya sih kita dari 2016 ya. 2016. Ya 2016 itu kita baru mulai merintis. 2017 kita mulai mendalami lagi itu fotografi. Jadi mulai 2017 kita mulai beli gear sendiri, beli peralatan, mulai nyicil alat. Nah, kalau sekarang sih PT-nya tadi itu sejak 2022 inilah, awal tahun. Awal tahun ya. Iya. Berarti karena memang ini juga jatuhnya PT perorangan ya. Iya, benar. Perorangan, dan ini pas lah PT perorangan juga. Kalau teman-teman mau bikin ya tahu dong mau kemana kan. Oke, iklan aja ini. Terus kalau misalnya kita ngobrol masalah sebuah ini ya, layanan jasa fotografi, seharusnya kapan nih teman-teman UMKM itu mulai fokus dengan kontennya, dengan memikirkan foto-foto ini penting buat usahanya? Mulai kapan nih kira-kira? Kalau menurut saya apakah sudah 10 tahun bermikirin? Enggak sih, itu dari awal harusnya. Dari awal? Ya, dari awal. Bahkan itu sebelumnya? Ya benar. Apabila mereka itu menganggap bisnisnya ini ya bakal dia bangun kerajaan bisnis, ya itu harus mulai dipikirin. Tapi kalau cuman sekedar ingin penting dapat duit, ada tambahan, ya udah, nggak perlu itu foto pakai HP aja udah gitu kan. Karena nggak ada keunikan tersendiri gitu kan. Jadi terus itu juga kan dimana dari foto, apalagi kayak misalnya usaha kuliner kan, ada usaha juga. Nah, kalau misalnya usaha kuliner kan biasanya memang foto. Oh ya, baru ingat ini, dulu waktu Inografi di awal-awal gitu. Kofilah masih baru mulai itu fotonya sama ini. Inografi. Ya, jangan lupa di endorse lagi nih jadinya. Dan sampai mana tadi? Oke. Jadi di mana teman-teman bisa menemukan layanan dari Inografi? Bisa dari sosial media kita, Inografi, atau Inografinya apa? Ino.grafi. Iya, Ino.grafi itu kalau untuk Muslim wedding ya. Jadi Inografi itu kita khususkan untuk Muslim wedding fotografi. Jadi kalau untuk yang food fotografi, produk itu ke Studio Inografi. Iya, Studio Inografi. Oke, jadi Inografi ini ada 2 layanan besar lah ya, bisa bilang ya. Di satu di mana jasa foto untuk yang Muslim wedding. Iya, benar. Apa sih bedanya, Bro? Muslim wedding dengan yang biasa gitu? Apa ini? Sebenarnya kalau dilihat sih sebenarnya sama aja, tapi kalau lebih spesifiknya sih kalau di Muslim wedding kita lebih memperhatikan dari segi syariatnya itu gimana gitu kan. Misalnya kalau fotografer cowok nih, klien kita cewek kan nggak mungkin kita motret waktu ngarahin kita sentuh-sentuh gitu kan. Itu yang pertama. Udah yang kedua mungkin ketika kita motret di kamar, terkadang si klien itu si cowoknya ini kadang kan karena kepanasan di kamar dia keluar. Tinggal fotografer sama si cewek kan itu nggak boleh tuh. Jadi ada fotografer cewek. Harusnya terkadang kita siapin fotografer cewek, atau paling nggak ya kita dibuka pintunya gitu kan. Ya, kadang kan ketika acara itu ketika acara terkadang pintu itu ditutup karena takut kebanyakan orang masuk terus kan, nyerobot mau salaman mau foto mau gimana gitu kan. Jadi biar acara itu cepet biasanya ditutup. Nah, kan ngindarin yang kayak gitu kan. Oke, jadi memang pentingnya yang tadi kita bahas masalah UMKM tadi ya, pentingnya mulai dari sebelum bahkan ya. Dari sebelum harus sudah dipikirin. Seperti itu. Oke, nah gimana nih prosesnya kalau proses awal ya tadi bisa bilang kan proses awal dari Inografi itu sendiri? Ya pertama karena
semakin kesini kan dunia udah digital semua, semakin ke industri 4.0 itu kan semua udah digitalisasi semua kan, makanya kayaknya dunia digital ini fotografi itu pasti bakal dibutuhkan. Benar. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi teman-teman memang kalau misalnya kita ngobrol masalah konten, ya sekarang udah banyak banget ya. Salah satunya kalau punya produk ya harus bagus tampilannya. Ya benar itu. Tampilannya. Contoh kayak ini kan Oyo di awal-awal dulu kan dibangun kayak gimana kan? Pasti kan dari ruangan yang biasa aja tuh difoto dulu, dari foto tampilan yang bagus. Oh iya, sampai saya ini pernah pengalaman pas lihat dari foto pas di luar enggak? Iya benar. Tapi kan dari tampilan foto dulu kita ngejualnya kan. Kita pertama kali ngeklik dan memutuskan untuk menginap kan ngeliat dari foto. Benar. Benar ya? Fotografinya dulu. Wah, luar biasa, ilmu juga ya. Jadi di mana memang dari segi fotografi itu sangat membantu banget. Benar itu. UMKM ya. Oke, untuk ini nih gimana caranya teman-teman bisa semakin survive di dunia fotografi, di mana yang teman-teman juga merasa wah udah banyak saingan nih. Iya kan? Udah banyak saingan. Saya juga ini pemain baru nih. Aduh. Nah, seperti apa itu menyikapinya? Harusnya kita nggak perlu takut ya, karena rezeki kan udah beda-beda. Oke. Lagian pangsa pasar kita juga beda-beda. Pangsa pasar kita beda, rezekinya beda. Jadi yang berjalan aja sesuai dengan target market kita gitu kan. Terima kasih buat teman-teman ya. Kita bakal lanjut di part kedua tetap di podcast Bear is Consulting.